Taruh, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali kepada siswa-siswi SMK Negeri 5 di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan terhindar dari segala macam bala dan mara bahaya. Karena negara kita mengalami pandemi, kita harus berhati-hati dan menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan physical distancing, artinya menjaga jarak. Baik, kali ini kita ketemu lagi dalam pemaparan atau penyampaian materi tentang administrasi infrastruktur jaringan. Pertama-tama perkenalkan, saya Effendi. Saya mengajar di SMK Negeri 5, mengajar administrasi infrastruktur jaringan. Pelajarannya dipelajari di kelas 11 TKJ. Kebetulan kelasnya ada 3 kelas, ada TKJ 1, TKJ 2, dan TKJ 3. Jangan lupa Anda di channel YouTube Anda absen dan komentar di kolom live chat. Kita ikuti pemaparan atau penyampaian pembahasan materi administrasi infrastruktur jaringan yang disampaikan oleh saudara Effendi atau saudara Effendi saya sendiri. Baik, pertama administrasi infrastruktur jaringan itu adalah pelajaran kompetensi kejuruan yang dipelajari di kejuruan teknik komputer jaringan. Pertama yang harus kita ketahui dalam mempelajari materi ini, pelajaran ini, yaitu kompetensi dasarnya. Kalau kita sudah pahami dan kita ketahui tentang kompetensi dasarnya, maka kita dapat melanjut dan melangkahkan ke pelajaran berikutnya. Pertama yaitu kompetensi pengetahuan, yaitu mengevaluasi VLAN atau Virtual Local Area Network pada jaringan. Yang 4.1 mengkonfigurasi VLAN Virtual Local Area Network, dan indikator pencapaian kompetensinya adalah pertama yaitu pengetahuan, yaitu pertama menjelaskan konsep VLAN atau Virtual Local Area Network. Yang kedua yaitu menentukan cara konfigurasi VLAN. Jadi kita tentukan cara mengkonfigurasinya yang tepat seperti apa. Lalu indikator atau IPK pencapaian kompetensi keterampilan 4.1 yaitu melakukan konfigurasi VLAN. Jadi ini ranahnya ranah keterampilan, praktikum, unjuk kerja, bisa dilakukan secara berkelompok atau mandiri atau individu. Lalu yang kedua atau 4.1.2 menguji hasil konfigurasi VLAN. Setelah nanti dilakukan konfigurasi, kita uji apakah hasil konfigurasinya itu berhasil, sukses, benar atau salah. Kita uji hasil konfigurasinya. Yang ketiga atau 4.1.3 yaitu membuat laporan konfigurasi VLAN. Setelah kita lakukan konfigurasi, kita uji hasilnya dan kita buat laporannya, jurnalnya, konfigurasi yang kita lakukan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran daripada administrasi infrastruktur jaringan, yaitu setelah mempelajari materi ini,
Diharapkan peserta didik dapat satu, memahami dan mengevaluasi VLAN pada jaringan. Yang kedua, memahami dan mengkonfigurasi virtual local area network. Dan yang ketiga, memahami dan mengevaluasi permasalahan VLAN. Yang keempat, siswa dapat memahami dan melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. Ini ada topologi, kalau kita lihat gambarnya ya, disimulasikan, diilustrasikan, ada gambar topologi jaringan, tutorial pembuatan jaringan komputer berbasis VLAN, Virtual Local Area Network. Di sini kalau kita pahami, kita lihat dengan detail dan jelas. Di situ ada router, di atasnya ada router. Ada router dan juga ada switch. Ada switch 0, switch 1, switch VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Dan di bawahnya itu ada komputer PC, komputer laptop, komputer PC, komputer laptop, masing-masing 2 komputer PC dan komputer laptop. Kita lanjutkan. Dasar daripada teori, landasan teori daripada administrasi infrastruktur jaringan adalah kinerja sebuah jaringan sangat dibutuhkan oleh organisasi, terutama dalam hal kecepatan dan pengiriman data. Salah satu kontribusi teknologi untuk meningkatkan kinerja jaringan adalah dengan kemampuan untuk membagi sebuah broadcast domain yang besar menjadi beberapa broadcast domain yang lebih kecil dengan menggunakan VLAN, Virtual Local Area Network. Nanti kita bahas apa itu VLAN selanjutnya. Broadcast domain yang lebih kecil akan membatasi device atau alat yang terlibat dalam aktivitas broadcast dan membagi device ke dalam beberapa grup berdasar fungsinya, seperti layanan database untuk unit akuntansi dan data transfer yang cepat untuk unit teknik. Selanjutnya adalah pengertian VLAN. Teknologi VLAN, Virtual Local Area Network, bekerja dengan cara melakukan pembagian network secara logika ke dalam beberapa subnet. VLAN adalah kelompok device dalam sebuah LAN yang dikonfigurasi menggunakan software manajemen, sehingga mereka dapat saling berkomunikasi asalkan dihubungkan dengan jaringan yang sama, walaupun secara fisikal mereka berada pada segmen LAN yang berbeda. Jadi LAN itu adalah satu jaringan dibagi beberapa segmentasi jaringan. Jadi keuntungan daripada kita membuat suatu jaringan menjadi virtual, ini ada beberapa keuntungan yang sangat baik sekali dalam jaringan, terutama yang pertama yaitu security. Ya, security artinya dengan VLAN, security ini keamanan jaringan sangat baik sekali, sangat aman dalam jaringan, baik pengiriman data, aksesan data, shareable dan lain sebagainya. Kedua, cost reduksi. Cost reduction itu biaya yang harusnya kita keluarkan, biaya tinggi, biaya mahal, karena kita menggunakan virtual LAN yang sekarang lagi ngetren dengan metode-metode virtual, baik LAN karena kita mengalami pandemi global, baik di kantor, di sekolah, sekarang sedang menjalani melakukan pembelajaran secara virtual. Nah, ini kita bahas, penting ya, kita pelajari bagaimana sih apa itu virtual LAN, local area network. Jadi cost reduction, biaya tinggi itu dapat diredam, biaya mahal itu dapat dikurangi atau diminimalisir. Ya. Selanjutnya itu higher performance. Dengan menggunakan VLAN ini, LAN itu kecepatannya tinggi, kecepatannya cepat, bandwidthnya sangat besar,
sehingga akses datanya, pengiriman lancar, tidak terjadi collision atau tumbukan data, sehingga pengiriman broadcast menjadi lancar dan tepat waktu. Selanjutnya adalah broadcast storm mitigation. Selanjutnya dan juga improved IT staff efficiency. IT ya yang dibutuhkan sangat efisien. Kalau misalnya kita butuh seorang IT manajemen dan lain sebagainya, programmer dan lain sebagainya, kita butuh banyak orang, tetapi dengan menggunakan virtual itu dapat dikurangi. Kita butuh 5, harusnya dibutuhkan 20 orang, atau kita misalnya 50 orang, kita dapat kurangi ya 10 orang, karena efisiensi ya. Itu tujuannya untuk efisiensi. Jadi pengeluaran yang tidak perlu itu dapat dikurangi, direduksi ya. Nah ini, dan juga simple project management. Manajemennya mudah, dapat dikelola, siapapun bisa mengelola. Virtual ini dapat dikelola baik skala kecil maupun skala besar ya. Dan juga manajemen pengelolaannya juga tidak sulit ya. Di sini ada ilustrasi contoh penerapan teknologi VLAN, yaitu misalnya ada sebuah router, ada 3 buah switch dan 6 buah komputer PC, personal komputer. Ini terbagi menjadi 3 buah segmentasi LAN. Ada LAN VLAN virtual LAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Ya, ini hanya penamaan. Pak, apakah bisa kita ganti VLAN-nya itu menjadi VLAN nama misalnya jurusan TKJ, VLAN jurusan MM, VLAN jurusan RVL, VLAN jurusan OTKB? Bisa, sangat bisa. Ini hanya penamaan ya, sebagai unik ya, nama unik supaya tidak terjadi kesamaan penamaan dalam suatu VLAN virtual local area network. Nah, jadi konfigurasinya seperti ini, dan rentang atau IP address yang disediakan itu antara 1 sampai dengan 24 VLAN. Dalam satu VLAN itu bisa muat atau bisa VLAN IP address itu sampai dengan portnya, maksud saya portnya itu sampai dengan 0 sampai dengan 24 port komputer. Nah, setelah kita pahami ini ya, dengan menggunakan VLAN kita dapat melakukan segmentasi jaringan switch berbasis pada fungsi departemen ataupun tim proyek. Kita juga dapat mengelola jaringan kita sejalan dengan kebutuhan pertumbuhan dan perusahaan, sehingga para pekerja dapat mengakses segmen jaringan yang sama walaupun berada dalam lokasi yang berbeda, walaupun jaraknya jauh, di Papua, di Makassar, di Kalimantan, Sumatera, Bali, Jawa dan lain sebagainya. Kita seakan-akan kita itu saudara-saudara kita di Nusantara itu dapat bergabung, dapat kita dekat karena kita menggunakan teknologi virtual yang sekarang-sekarang ini sering kita lihat di media televisi, media internet dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada perbedaan mendasar antara LAN, kalau LAN itu local area network, dan VLAN. VLAN itu virtual local area network. Perbedaannya sangat jelas dan sangat mendasar. Dari model jaringan local area network dengan virtual local area network itu adalah bahwa bentuk jaringan dengan model local area network sangat bergantung pada letak atau fisik dari workstation serta penggunaan hub. Nah, jadi yang mempengaruhi bentuk jaringan model local area network itu sangat bergantung pada letak dan fisik pada dari workstation itu sendiri. Oke, kita lanjut. Ini kita membahas tentang repeater. Repeater itu sebagai perangkat yang memiliki beberapa kelemahan, sedangkan yang menjadi salah satu kelebihan
Dari model jaringan ini, VLAN adalah bahwa tiap-tiap workstation atau user yang bergabung dalam satu VLAN, bagian, kelompok, organisasi, dan lain sebagainya dapat tetap saling berhubungan walaupun terpisah secara fisik. Jadi walaupun kita dipisahkan jarak, tetapi kita dapat saling berhubungan, saling berkomunikasi melalui virtual. Ada beberapa yang tadi saya sampaikan, ini kita ulas kembali dan saya sebutkan keuntungan penggunaan VLAN antara lain security. Ya, security ini keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri karena segmennya bisa dipisah secara logika. Lalu lintas datanya dibatasi segmentasinya. Jadi dapat kita batasi, security-nya kita dapat atur oleh kita sendiri. Manajemennya bisa kita atur sendiri. Kedua, cost reduction yang tadi juga kayak penghematan dari penggunaan bandwidth yang ada. Bandwidth yang sangat besar itu kita bisa bagi-bagi menjadi beberapa bagian, ya, sehingga proses transfer data, pengiriman data dan lain sebagainya, koneksi internet dan lain sebagainya sangat cepat karena kita dapat mengelola bandwidth itu tersendiri. Terus yang ketiga itu higher performance, pembagian jaringan pada layer ke layer yang lain. Nah, ini yang keempat broadcast storm mitigation, pembagian jaringan ke dalam VLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast storm. Yang kelima improved IT staff efficiency, tadi saya sudah sampaikan ya efisien dalam merekrut staf IT karena kita menggunakan metode jaringan VLAN virtual. Yang keenam simpler project or application management, yaitu menggabungkan para pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Oke, kita lanjutkan materinya, yaitu tentang rank. Untuk memberikan identitas pada VLAN, ada namanya VLAN ID atau Virtual Local Area Network Identitas. Ini digunakan dalam menandai VLAN yang terkait. Ada dua rank di sini dalam VLAN ID, yaitu normal rank VLAN itu antara 1 sampai dengan 1005 komputer. Ya, ini digunakan dalam skala LAN kecil. Ya, ada yang lebih besar lagi, skala besar, yaitu extended rank itu VLAN, yaitu ranknya antara 1006 sampai dengan 4094 personal komputer. Ini sangat besar. Ini mencakup beberapa wilayah, baik nanti LAN-nya itu jaringannya itu MAN, kita menggunakan MAN, yaitu Metropolitan Area Network atau WAN, Wide Area Network, atau kalau perlu ya jaringan yang sangat luas seperti jaringan antar negara dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Berikut ini beberapa terminologi di dalam VLAN. VLAN itu terbagi menjadi pertama VLAN data. Terminologinya adalah VLAN data. Yang kedua adalah VLAN default. Yang ketiga adalah native VLAN atau C, A, B, C. Yang D VLAN management. Yang E VLAN voice. Jadi VLAN itu ada 5 atau sampai dengan E ada 5 VLAN. Ada VLAN data, ini fungsinya yaitu hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user dan dipisahkan dengan lalu lintas data, suara ataupun manajemen switch. Seringkali disebut juga VLAN pengguna atau user VLAN. Ada juga yang kedua yaitu VLAN default. Ini hanya VLAN untuk switch Cisco, adalah VLAN 1 tidak dapat diberi nama dan tidak dapat dihapus. Default, setelan awal atau settingan memang sesuai dari pertama atau setelan awalnya. Yang ketiga native VLAN. Native VLAN itu adalah untuk port ranking
802.1 IQ Q Ford ranking ini mendukung lalu lintas jaringan yang datang dari banyak VLAN dan atau disebut juga target traffic. Traffic itu lalu lintas jaringan, lalu lintas data, ya. Sama baiknya dengan yang datang dari sebuah VLAN atau untargeted traffic. Jadi sebaliknya, ya. Kalau ini traffic dan sebaliknya disebut untargeted traffic, ya. Yaitu menempatkan untargeted traffic pada nanti VLAN. Yang keempat, VLAN management dikonfigurasi untuk manajemen switch. VLAN 1 akan bekerja sebagai VLAN jika tidak mendefinisikan VLAN khusus sebagai VLAN manajemen. Kita dapat memberi switch, memberi IP address dan subnet masknya pada VLAN manajemen, sehingga switch dapat dikelola melalui HTTP, Hypertext Transfer Protocol, Telnet, telekomunikasi internet, SSH atau SNMP. Yang kelima, VLAN voice. VLAN voice ini mendukung voice over IP atau VoIP, VLAN yang dikhususkan untuk komunikasi data suara. Jadi bisa juga VLAN bukan hanya komputer, kirim, transfer data dan komunikasi dan lain sebagainya, tetapi juga VLAN, virtualan dalam bentuk VoIP atau suara. Oke, kita lanjutkan materinya, pelajarannya, yaitu tentang mengkonfigurasi. Nah, ini adalah inti daripada pelajaran kita kali ini, adalah mengkonfigurasi VLAN. Jadi terdapat 3 tipe VLAN. VLAN itu ada 3 dalam ranah konfigurasinya, yaitu ada pertama adalah static VLAN, ya. Ini adalah port switch dikonfigurasi secara manual. Nah, ini ada tampilannya, sintaknya atau perintah-perintahnya, SW atau switch utama, hashtag config terminal. Tapi jangan lupa sebelum kita masuk ke config terminal, kita enable dulu, yaitu dengan mengetikkan SW utama hashtag N itu artinya enable disingkat. Lalu kita lanjutkan perintah selanjutnya, SW atau switch utama hashtag config terminal. Config itu artinya singkat, jadi perintahnya itu dapat disingkat konfigurasi. Jadi config itu adalah singkatan dari konfigurasi, ya, terminal. Dilanjutkan dengan perintah selanjutnya, yaitu penamaan daripada VLAN. Bagaimana kita menamakan VLAN? Pak, bisa nggak kalau kita namain misalnya namanya itu dengan nama orang? Boleh. Pak, bisa nggak kita namain dengan angka? Boleh. Pak, bisa nggak kita namakan VLAN itu, virtualan itu dengan nama-nama misalnya kantor, perpus, ruang guru, ruang apa lagi, belajar, kelas dan lain sebagainya? Boleh, silakan, supaya nanti penamaannya itu tidak sama, unik, berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, oke. Yang kedua adalah dynamic VLAN atau dinamis VLAN. Mode ini digunakan secara khusus secara luas, ya, di jaringan skala besar. Ini dibuat menggunakan server khusus yang disebut VLAN Membership Policy Server atau VMPS. Jadi menggunakan server, ya. Kalau tadi VLAN skala kecil itu tidak menggunakan server, hanya paling router, switch gitu kan, ya. Tapi kalau udah skala besar itu menggunakan server. Dengan menggunakan VMPS ini, server ini, kita dapat menandai port switch dengan VLAN secara dinamis berdasarkan pada MAC address-nya. MAC address sumber yang terhubung dengan port. Jadi antara port komputer dengan MAC address terjadi koneksi, ya, hubungan, ya. Yang ketiga yaitu voice VLAN. Voice itu suara, ada virtual local area network.
VoIP ini dikonfigurasi dalam mode voice atau suara sehingga dapat mendukung IV phone, internet protokol pada telepon yang terhubung. Konfigurasinya, penamaannya hampir sama, tapi penamaannya ini kita namakan dengan name VLAN underscore voice. Misalnya kita namain nama VLAN-nya VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, 40 dan seterusnya, atau VLAN 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau VLAN A, B, C, D, E dan seterusnya, ya. Itu tinggal suka kita, kira-kira apa penamaan yang cocok sesuai dengan VLAN yang kita buat. Oke? Selanjutnya adalah jenis VLAN, ya. Kalau tadi terminologi sudah, jadi sekarang jenis-jenisnya. Ada 4 jenis VLAN. Yang pertama port based, yang kedua port based, yang kedua MAC atau MAC based, yang ketiga protokol based, yang keempat adalah IP subnet address based, yang kelima adalah authentication based. Nah, sedangkan dari tipe koneksi dari VLAN dapat dibagi atas 3, yaitu jadi berdasarkan koneksi hubungan saling keterkaitan hubungan interkoneksi VLAN dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah trunk link, yang kedua adalah access link, yang ketiga adalah hybrid link atau gabungan trunk dengan akses. Jadi gabungan antara trunk link dan access link ini membentuk namanya hybrid link. Oke, nah kita lanjut. Prinsip kerja VLAN terbagi atas 1. Filter database, database entries, database dynamic entries, dan juga ada tagging, dynamic registration entries, ya. Terus yang kedua adalah tagging atau tagging. Apa itu tagging? Saat sebuah data dikirimkan, maka harus ada yang menyatakan tujuan data tersebut atau VLAN tujuan. Informasi ini diberikan dalam bentuk tag header sehingga informasi dapat dikirimkan ke user tertentu saja. User tujuan di dalamnya berisi format MAC address. Jenis dari tag header ini ada 2, Ethernet frame tag header, 2 token ring, dan Fiber Distributed Data Interface atau FDDI tag header. Nah, oke, tadi sekelumit teori pengenalan sekilas tentang VLAN. Setelah tadi kita bahas tentang keuntungan, terminologi, apa VLAN itu apa saja, ya, dan juga gambaran ilustrasi bagaimana kita membuat suatu VLAN. Nah, sekarang kita coba membuat suatu topologi atau topologi jaringan menggunakan VLAN, Virtual Local Area Network, menggunakan software. Karena kita di sini anak-anak pelajar kelas 11 ini menggunakan software atau aplikasi. Nama softwarenya adalah Packet Tracer. Jadi kita bisa buat praktikum, kita buat praktek, unjuk kerja dan lain sebagainya itu menggunakan software. Ini bisa kita lakukan secara mandiri, secara individu, secara berkelompok, atau secara bareng, kita sama-sama forum diskusi dan lain sebagainya menggunakan aplikasi ini. Bagaimana aplikasi ini kita dapatkan? Mudah sekali. Aplikasi ini kita dapatkan di internet, banyak di internet. Kita cuma tinggal mengetikkan pada web browser, baik di Google, Chrome dan lain sebagainya, ketik aplikasi atau Packet Tracer download. Ya, jadi mungkin ada file download file aplikasi Packet Tracer secara free, gratis.
kita download, kita install di laptop kita. Nah, nanti kita bisa buat praktik. Dari mana modul atau bahan praktikumnya? Ya kita cari, ya di Google bisa, secara artikel kita buat cari artikelnya, artikel praktikum, ada laporan praktikum, job sheet praktikum, atau kita buat secara simulasi video, ada di YouTube. Kita cari di YouTube bagaimana praktikum menggunakan paket aplikasi paket tracer membuat jaringan VLAN, virtual local area network. Kita cari videonya, ya di YouTube banyak sekali, ya. Jadi kalau kalian punya laptop, ya silakan ketik download di Google atau di Chrome, ketikan software aplikasi paket tracer download, ya free, ini secara gratis, ya. Oke. Atau bisa juga Bapak berikan file, ekstrak file setupnya, nanti kalian tinggal install, ya filenya tersebut, tinggal kalian bisa praktikan. Jadi Bapak memberikan misalnya job sheet, atau memberikan lembar praktikum, atau memberikan tugas, atau memberikan apa gitu, kalian tinggal kerjakan secara kelompok boleh, ya. Ya, nanti kita buat forum diskusi di grup WA dan lain sebagainya. Boleh menggunakan forum diskusi menggunakan Google Meet, video meeting, boleh menggunakan dengan cara-cara yang lain, metode yang lain. Kalau memang kita tidak bisa, masih belum bertatap muka, ya. Kita lanjutkan. Di sini ada gambar yang tadi atau topologi VLAN. Ini langkah-langkah percobaannya. Pertama, kita setting dulu pada switch. Ini kita beri nama VLAN-nya pada switch. Kita aktifkan, kita masuk ke mode CLI. Karena ada dua konfigurasi, ada konfigurasi under atau berbasis pada GUI, Graphical User Interface, ada juga yang menggunakan CLI, yaitu Command Line Interface, yaitu yang berbasis pada perintah, ya. Jadi kita aplikasi paket tracer ini menggunakan dua metode atau dua cara atau dua basis perintah, yaitu GUI, Graphical User Interface secara grafik, ya, dan juga CLI atau Command Line Interface secara perintah atau menggunakan perintah-perintah, ya. Ini perintahnya sudah ada, kita tinggal ikuti aja. Kalau memang perintahnya itu perintahnya menggunakan CLI, kita masuk ke tab CLI, klik, ya. Ada switch, ya kan? Kita masuk, kita aktifkan enable, berarti mengaktifkan. Terus enter. Setiap kita mengetikkan perintah diakhiri dengan enter. Ngetikkan perintah selesai, enter. Perintah, enter. Jangan lupa perintah, enter, ya. Jadi aktifkan, enable, enter. Terus switch, hashtag atau pagar, konfigurasi atau kontek, singkat, ya, konfigurasi terminal, kontek, enter. Lanjut lagi, switch konfigurasi VLAN, hashtag VLAN 10. Jadi kita memberi nama VLAN tersebut dengan namanya VLAN 10 dan seterusnya, ya. Tinggal diikuti aja. Kalau udah selesai, exit, kita namain lagi VLAN-nya apa. Udah selesai, exit, kita namain lagi VLAN-nya apa. Keluar, udah selesai, exit, ya, kita namain VLAN-nya apa. Ya, mudah, ya. Ya, nanti kalau memang sudah, nanti kita udah mulai tatap muka, sudah keadaan normal kembali, boleh nanti kita simulasikan secara dengan menggunakan proyektor atau infocus, kita praktekkan sama-sama, atau di lab boleh, silakan, ya. Atau kalian mau praktek sendiri juga nggak apa-apa, ya. Caranya bagaimana, Pak? Install dulu paket tracernya di laptop kalian, dan nanti HP kalian itu gunakan sebagai alat pembelajaran, ya. Cari video-video tutorial pembelajaran di YouTube, dan juga artikel-artikel, ya, jurnal-jurnal
di Google ya. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh penamaan pada VLAN. Tadi ada VLAN 1, ini ada penamaan pada switch 0. Ya, perintahnya sama ya. Terus yang B, setting atau konfigurasi, setting atau konfigurasi bahasanya sama ya. Kita persepsinya ada orang yang bilang oh settingnya begini-begini, oh konfigurasinya begini. Sebenarnya sama aja, tinggal bagaimana kita familiarnya, maksudnya lebih enak mana menggunakan istilah setting atau istilah konfigurasi, terserah ya. Setting atau konfigurasi masing-masing interface. Pada interface 1 terus maksudnya pada interface, masing-masing interface ada maksudnya kita mengkoneksi antara switch 1, switch 2, switch 3 dan seterusnya. Jadi perintahnya kita buat dulu pada switch 1 berurutan pada switch 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Terus setelah kita setting switch-switchnya atau konfigurasi switchnya, ini perintahnya ada, kalian bisa download, kalian bisa materinya ini simpan, download ya, dan kalian bisa praktikkan ya, secara mandiri bisa, secara kelompok ya. Karena kita tinggal mengikuti aja ya. Video tutorialnya kita kasih, kita buat, dan sintak-sintaknya perintahnya sudah ada. Kita cuma memasukkan dan mengetikkan perintah-perintahnya saja sih. Ya. Kalau tadi kita mengkonfigurasi switch, sekarang kita beralih kepada mengkonfigurasi routernya. Perbedaannya enggak jauh beda, tidak ada perbedaan yang signifikan, hampir sama, mirip ya konfigurasinya, cuma bedanya kalau tadi kita mengkonfigurasi switch, berarti itu ada switch. Kalau sekarang router semua router, berarti kita mengkonfigurasi pada router gitu. Ini untuk mengkonfigurasi atau men-setting router agar memberikan nomor IP secara DHCP, artinya secara otomatis kita men-setting router untuk agar si router ini memberikan nomor-nomor IP kepada komputer klien atau komputer workstation atau komputer PC secara otomatis, yaitu dengan menggunakan metode DHCP ya. Kepada user settingnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada tampilan tampilan sintaknya atau perintahnya, kalian tinggal ikuti aja ya. Kalau kalian ikuti berhasil ya, nanti secara otomatis kalau kalian cek di komputer PC-nya itu sudah ada IP address yang diberikan secara otomatis dari si router gitu. Oke. Kita lanjut, penambahan subinterface. Jadi bisa kita tambahkan, misalnya dengan banyaknya VLAN yang akan ditangani, kita tambahkan ya, bisa ya. Kita tambahkan misalnya IP-nya atau kita tambahkan routernya ya, kita konfigurasi lagi ya, bisa ya. Selanjutnya adalah mengecek ya. Setelah yang tadi tujuan pembelajaran, setelah kita konfigurasi, lalu kita cek, kita uji hasilnya benar apa enggak. Karena kalau salah sedikit aja, salah titik atau koma atau spasi atau huruf besar atau huruf kecil, itu salah, itu enggak jalan perintahnya. Jadi kita harus benar-benar teliti, benar-benar pas, benar-benar betul perintahnya yang telah kita ketikkan, telah kita masukkan, jangan sampai salah. Ya, salah titik koma, salah huruf besar atau huruf kecil, atau kurang spasi dan lain sebagainya, itu maka perintahnya tidak akan jalan, tidak akan berhasil dan sukses ya. Kita cek dengan menggunakan perintah show run ya, artinya show itu ada perintah menampilkan, run itu running, jadi perintah menjalankan VLAN. Nah, nanti akan tampil seperti pada layar kaca, layar ini ada tampilan setelah kita ketikkan show run, maka akan tampil hasil configuration runningnya ya.
Yang kedua, router perintah show IP interface brief, ya. Ini untuk menampilkan brief itu secara IP address, menampilkan IP addressnya. Jadi kita bisa melihat IP address pada VLAN dengan mengetikkan perintah show IP interface brief. VLAN misalnya VLAN 10 itu beberapa port kita daftarkan di VLAN 10, port 1, port 2, port 3, port 4, port 5, ada 5 port misalnya. Setelah berhasil kita konfigurasi, kita cek ya hasil pengecekannya, kita lihat dengan mengetikkan show IP interface brief. Oh lihat, oh kelihatan subnet masnya 255.255.255.0. IP addressnya misalnya 192.168.10. misalnya 1, dan seterusnya, atau 192.168.10.2 berurutan dan seterusnya. Ingat, tidak boleh ada IP yang sama. Kalau ada IP yang sama tidak akan terkoneksi, tidak akan terhubung karena mempunyai IP yang sama. Harus beda. Karena yang namanya angka itu pasti berbeda. Harus nggak boleh sama. Kalau dia punya IP 1, ini punya IP 1 sama, nggak bakal connect. Harus beda di IP 1, IP 2, atau IP 3, atau IP 4 dan seterusnya. Tidak boleh sama. Itu ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu router show IP root. Hasilnya akan seperti ini tampilannya. Jadi ada root di dalam VLAN, ada di dalam router. Apakah rootnya itu sudah connected atau enggak, dan tampilan-tampilannya itu ada di situ semua. Ya, kalau dia berhasil ada tampilan IP addressnya itu terkoneksi fast Ethernet apa gitu, terconnected ya. Ya. Show IP root perintahnya. Show IP root ya, root. Ada lagi perintah misalnya melihat konfigurasi dengan perintah show run dan show VLAN. Show run tadi untuk menampilkan runningnya, show run menjalankan, jalan apa enggak. Yang misalnya perintah show VLAN menampilkan VLAN-nya, ada VLAN berapa aja. Perintahnya adalah show VLAN. Kalau kita singkat SH run. Jadi show-nya itu kita singkat perintahnya, cukup mengetikkan SH. Ya, nggak usah misalnya mengetikkan show SH run atau SH VLAN atau SH brief dan lain sebagainya. Ya. Di sini kita ketikkan misalnya show run tampil, thread switchboard, show VLAN, nah akan tampil. Di sini ada VLAN-nya, ada VLAN default dan juga ada VLAN yang kita buat sendiri. Ada VLAN 10, VLAN 20, 30, 40 dan seterusnya. Dan namanya juga sesuai dengan yang kita berikan. Kita memberikan nama VLAN-nya itu apa namanya? Yang tadi saya bilang, boleh namanya TKJ, boleh namanya RVL, boleh namanya MM, boleh namanya OTKP, boleh namanya AK dan seterusnya. Berarti VLAN ini kita buat berdasarkan jurusan-jurusan yang ada di SMK. Dan statusnya nanti VLAN itu aktif apa enggak. Kalau dia aktif berarti VLAN itu sudah aktif dan terdaftar. Kita daftarkan. Di VLAN default itu ada beberapa port yang sudah disediakan dari 1 sampai dengan 0, dari 0 sampai dengan 24. Kita daftarkan misalnya untuk VLAN 10 berapa port, VLAN 20 berapa port, dan seterusnya. Oke? Jadi kita lanjut melakukan setting DHCP pada PC user untuk mendapatkan IP dari router. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Jadi klik pada PC user, setting konfigurasinya dengan cara klik desktop, pilih IP konfigurasi, pilih DHCP. Nah, seperti gambar yang tampil pada layar kalian. Pilih. Jadi ada dua pada IP konfigurasi itu, ada DHCP, berarti secara otomatis ya menampilkan
Router itu memberikan IP address dan subnet mask dan juga gateway-nya. Ada juga secara manual. Kalau secara manual kita pilih static. Static itu berarti kita memberikan internet protokol atau IP address secara manual. Oke, kita lanjut. Setelah kita konfigurasi sedemikian rupa, kita uji, lalu kita tes. Nah, pada akhir daripada konfigurasi, akhir dari pengujian, akhir daripada praktikum adalah mengetes apakah koneksi, apakah jalan, apakah nyambung apa enggak, ya, dengan melakukan perintah ping, yaitu paket internet gopher, ya. Lakukan tes koneksi dari jaringan PC 1 ke PC yang lain, ya, dari komputer PC 1 ke PC 2, PC 2 ke PC 3, PC 3, PC 4, PC 5, dan seterusnya, ya. Kita lakukan tes ping, nyambung enggak, ya gitu. Atau kalau kita secara manual, kita buka command prompt-nya, ya, ping IP address 192.168.10.1 ke pingnya ke mana gitu, kita enter, nyambung enggak. Nah, kalau dia nyambung nanti ada request timeout atau RTO, ya, reply from bla bla bla, reply from, berarti IP address itu tersambung, terkoneksi ke jaringan komputer yang lain, gitu ya, gitu. Nah, kesimpulannya dari tadi materi yang Bapak sampaikan, anak-anakku sekalian, bahwa VLAN adalah sekelompok device atau alat dalam sebuah LAN yang dikonfigurasi atau disetting menggunakan software manajemen, yaitu paket aplikasi software. Kita menggunakan aplikasi simulasi. Ya, kalau kita buat secara fisik ya berarti kita menggunakan alat, ya. Tapi karena kita ini belajar membuat jaringan secara simulasi, itu menggunakan aplikasi. Nah, dikonfigurasi sehingga mereka dapat saling berkomunikasi asalkan dihubungkan dengan jaringan yang sama, walaupun secara fisikal mereka berada pada segmen LAN yang berbeda. Jadi maksudnya jaringannya sama, ya, walaupun LAN-LAN-nya berbeda. Yang tadi saya bilang ada LAN 10, LAN 20, tetapi pada jaringan mereka terdapat pada jaringan yang sama, satu jaringan. Itu yang disebut VLAN. Segmentasinya aja yang berbeda, ya. Kedua, VLAN mengizinkan banyak subnet dalam jaringan yang menggunakan switch yang sama. Ketiga, konfigurasi VLAN itu sendiri dilakukan melalui perangkat lunak software, ya. Jadi konfigurasinya dilakukan melalui perangkat lunak atau sebuah software. Yang keempat, untuk membuat jaringan VLAN dengan nomor IP pada user yang didapatkan melalui permintaan DHCP pada router dilakukan dengan cara men-setting pada router. Sintaknya adalah sebagai berikut. Misalnya VLAN 10, kita klik pada router. Setelah kita klik pada router, di situ ada menu misalnya IP configuration, ada menu kita pilih tab CLI-nya. Kita masuk ke CLI. Nah, nanti sudah ada command prompt seperti router user, maksudnya user router #contact konfigurasi terminal. Terus router config IP DHCP VLAN 10 misalnya. IP DHCP full VLAN 10, enter, ya. Terus router DHCP config default router 192.168.10.1 dan seterusnya. Terus kita beri enter, kita beri subnet. Router DHCP config network 192.168.10.0 spasi 255.255.255.0. Nah, nanti kita
kalau kalian nanti belajar misalnya tentang IP address, nih kalian tahu kelasnya kelas apa nih, subnetnya, apa kelas A, apa kelas B, atau kelas C. Nah, nanti kita itu di pelajaran IP address, sistem pengalamatan atau kelas-kelas pada IP address. Karena IP address itu ada kelasnya, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, sampai kelas E, ya. Router, kita lanjutkan. Router DHCP config #exit enter. Ya, setiap memberikan perintah diakhiri dengan enter. Nah, setelah selesai tadi kita terakhir kita uji ping dengan tes menggunakan perintah ping paket internet cover, ya. Kalau dia terjadi koneksi, reply berarti nyambung. Kalau dia tidak nyambung berarti request timeout, ya. Nyambung request timeout. Kalau dia tidak nyambung, dia tidak akan tampil tidak akan tampil request timeoutnya, tidak akan replay, ya. Nyambung berjalan dep berarti itu nyambung, ya. Ketikkan aja perintahnya ping nama IP address-nya, ya. Nanti diakhiri dengan enter. Oke, sekian penyampaian atau pembahasan materi tentang VLAN, Virtual Local Area Network, sekelumit cuplikan dari mulai awal sampai akhir, dari mulai pengenalan, pembahasan materinya, teorinya, dan juga ada sedikit praktikumnya, yaitu membuat VLAN. Beberapa VLAN, ada VLAN 10, 20, 30, 40, ya, dan 2 switch dan 1 router. Itu tadi juga kita udah bahas, dan sintak-sintaknya juga, perintah-perintahnya juga sudah ada. Ya, setelah kita konfigurasi, kita uji, kita tes, dan hasilnya kita bisa lihat apakah berhasil atau tidak. Oke, berarti sudah selesai. Tugas saya menyampaikan pelajaran materi pertama pada bab 1, yaitu tentang VLAN, mengkonfigurasi dan mengkonfigurasi atau mengevaluasi dan perbaikan pada Virtual Local Area Network pada kompetensi 3.1 dan 4.1. Kita lanjutkan nanti pada kesempatan lain waktu. Terima kasih atas perhatian dan perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.